Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa qala, dan telah bersabda alaihi, yaitu atasnya Nabi, as-salatu, bermula sholawat, wassalam, dan keselamatan. Idza mata, apabila mati. Mata itu mati artinya. Kayak hewan itu kan mati. Ya. Biasanya kalau ulama atau di tarikh Nabi itu tuwfiya, maknanya diwafatkan. Ini secara am, secara umum, idza mata, apabila mati. Itu sama umum, baik apapun itu namanya mati, baik manusia maupun hewan. Kalau orang mengumumkan bisa kata silakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah mati, biasa Pak, telah meninggal dunia. Kada silakan telah mati. Nah, maksudnya ini secara am, secara umum, semua orang mati. Semua manusia pasti akan mati, tinggal nunggu gilirannya masing-masing. Jangan menduga yang anom kada mati atau masih lambat mati, yang anom-anom nih. Jangan mengira bakal lawas lagi mati. Ya, jangan menduga bahwa kematian masih lama. Apalagi yang tua, ya kan? Yang anom jangan menduga ancap mati, lambat mati, masih lawas lagi di perjalanan itu. Apalagi yang tua. Artinya semuanya bakal mati, semuanya bakal menghembuskan nafas terakhir. Dulu kita punya orang tua, punya nenek, kakek, punya datuk, mereka pun pernah kecil, mereka pun pernah bayi, pernah remaja, pernah setengah baya, sampai mereka jadi tua dan sampai mereka meninggal dunia. Nah, saat ini adalah masa kita yang sedang berkarir di alam semesta ini, di atas buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan ini tidak unlimited, ada masa tidak aktif, masa kadaluarsa, tinggal menunggu gilirannya masing-masing. Maka sejatinya orang dulu hidup kemudian mati. Banyak orang-orang kaya dulu hidup kemudian mati. Banyak orang-orang miskin dulu hidup kemudian mati. Orang-orang hebat banyak dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, begitu pula kita pun bakal tidak ada. Ya, ditelan oleh masa. Maka kata Nabi, kehidupan di atas muka bumi ini hanyalah mazra'atul akhirah, tempat bercari, tempat sebanyak-banyaknya mengumpulkan amal ibadah untuk dinikmati kelak di akhirat. Nah, itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam, apabila mati ibnu Adam oleh anak Adam, in qata'a, maka putus, maka terputus, amaluhu, oleh amalnya ibnu Adam, illa, kecuali, min salasin, dari 3 perkara. Orang mati kada kawal lagi beramal, ya. Ada orang mati 4 jemaah subuh bisa buka imamnya.
Artinya kada bisa lagi. Artinya kalau mati kada kawal lagi umpat sembayang jemaah. Kalau umpat orang bukahan, ya kan? Kalau umpat orang bukahan. Si mayit sudah tahu posisinya di akhirat, ternyata kebaikan-kebaikan kelak yang ada di dunia, kebaikan-kebaikan yang dulu ada di dunia itu sangat memberikan manfaat. Seakan-akan dia berkata, ya Allah hidupkan saya kembali. Saya ingin memperbaiki diri saya sewaktu hidup di dunia. Ya, mungkin dulu kada berjamaah, pengen sholat jamaah. Dulu mungkin kurang silaturahim. Kalau sudah mati pengen silaturahim. Dulu mungkin hidup di dunia bermusuh, punya musuh. Kalau sudah mati mungkin dia pengen dihidupkan supaya bisa minta maaf dengan musuhnya, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya orang mati tidak akan lagi bisa beramal. Putus sudah tangannya yang dulu bisa membantu orang lain, sekarang kada bisa lagi. Matanya yang dulu bisa melihat mushaf Al-Quran, wah ini kada kawal lagi. Kemudian pemikirannya dulu yang bisa untuk memikirkan agama sudah mati, kada kawal lagi untuk berpikir. Kakinya yang dulu bisa melangkahkan kaki ke masjid, sholat jamaah di masjid, sudah mati, kada kawal lagi. Hartanya dulu sewaktu di dunia bisa untuk bersedekah, untuk membantu orang lain, fakir miskin dan sebagainya, sudah mati, kada kawal lagi. Artinya in qata'a amaluhu, terputus semua amalnya, terputus semua investasinya untuk akhirat, kada kawal lagi. Illa min salasin, kecuali 3 perkara ini kata Nabi. Sadaqatin jariyatin, rupanya sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah, arti sedekah jariyah itu harta yang disedekahkan itu ketika dia mati orang masih memakai. Contoh, inya membangun jalan. Yang bangun jalan ini orangnya mati sudah, tapi orang lain bisa menikmati jalan yang dia bangun. Ya, maka amalnya tidak putus. Dia di dalam kubur terus mendapatkan pahala atas kebaikan jariah yang dia lakukan itu. Itu sedekah jariyah. Atau membantu masjid, nukarkan keramiknya kah, atau nukarkan apanya kah di masjid, ya pasirnya kah, semennya kah, catnya kah, sejadahnya kah, dan apapun itu. Orangnya mati, tapi amalnya tetap jalan, amalnya masih tetap banyak. Kadang-kadang kita iri melihat orang yang kaya bisa seperti itu. Kita yang masih hidup kadang-kadang belum bisa beramal sehebat orang yang sudah mati. Dia bisa bangun masjid, ya dia bisa bangun jalan ataupun fasilitas umum yang dinikmati oleh orang banyak, mengulangkan jembatan. Dan sedekah ini bisa dengan harta, tugas bagi orang-orang kaya, dan bisa juga dengan tenaga ataupun dengan doa. Ya, itu sedekah. Bersedekah dengan hartanya, bersedekah dengan tenaganya, bersedekah dengan doanya. Nah, ini sedekah jariyah. Barokah dia ikut berdoa, ikut mengaminkan, nah kemudian Allah ijabah doa orang-orang ramai itu, sehingga masjidnya megah, masjidnya mewah. Kalau orang sholat jamaah di sini, ya orangnya khusyuk karena masjidnya bersih, kemudian masjidnya rapi. Kenapa? Karena banyak pejuang-pejuang
yang ingin investasi akhiratnya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Itu kada kita aminkan lagi pun Rasulullah sudah katakan, ya kan? Umpamanya, mudah-mudahan siapa yang ikut menyumbang kepada masjid ini, Allah Subhanahu wa taala berikan macam-macam. Kada kita doakan pun Rasulullah sudah katakan itu. Artinya ini langsung dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan terputus orang yang punya sedekah jariyah, walaupun hanya satu genggam semen umpamanya, walaupun hanya sebatang paku yang dia tancapkan dengan tenaganya, ya, ataupun hanya sebutir pasir yang dia ikut sumbangkan untuk tempat-tempat umum, lebih lagi fasilitas-fasilitas agama. Nah, itu namanya sedekah jariyah. Kalau orang punya banyak aset seperti ini luar biasa. Kita perlu iri kepada orang itu. Kita perlu semangat, ya. Arti iri itu hendak kayak itnya juga banyak amalnya di akhirat. Maka ketika kita melihat si mayit ini ahli dalam jariyah, amal jariyah, sedekah jariyah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terputus satu orang yang suka beramal jariyah, dan jadikan saya seperti dia. Ya, punya hati suka sedekah, punya hati suka membantu orang lain, punya hati ingin selalu menolong orang lain. Ya, karena dia tahu apapun yang ada di sekelilingnya adalah fasilitas oleh Allah dan semata-mata adalah sebagai modal kebaikan yang Allah siapkan untuk dia kelak di akhirat. Contoh, ada orang yang kita lihat perlu bantuan, itu tandanya Allah sedang menyiapkan kita amal besar. Kita mau ikut apa tidak? Kita mau ikut andil atau tidak? Kita peduli atau tidak? Maka Islam senantiasa mengajarkan suka dan cinta dan selalu senang kepada tolong menolong. Maka sedih seandainya ada kampung yang di situ penghuninya muslim semuanya, tapi acuh tak acuh kepada tetangga-tetangganya. Ada tetangga kada makan, dibiarkan umpamanya. Ada tetangga, ada kawan nutup aurat, kada dibiarkan, ataupun macam-macam. Dan hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hati yang selalu peduli kepada sesama muslim. Itu Rasulullah, rajanya itu iba kepada orang lain, kasih sayang kepada orang lain. Itu sedekah jariyah. Yang kedua, yang amalnya tidak akan terputus, kata Nabi, au ilmin, atau satu ilmu, yuntafa'u, yang diambil manfaat, bihi, akan dia ilmu. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Mengajarkan mengaji, tahu orang di alif ba ta sampai habis itu dari dia. Setiap murid ini mengaji ketemu alif, baca alif, baca ba, si guru yang mengajarkan Iqra ini selalu dapat investasi akhirat yang dahsyat. Setiap sholat ada alifnya tuh. Setiap sembahyang ada Qur'annya. Inya suah mengajari Iqra, mengenalkan huruf. Nah, maka dia mendapatkan amalan yang tidak akan terputus. Si murid yang tadi diajarinya alif, ba, ta sampai mana-mana, ganal,
lalu umpamanya ta'alim pada si guru, ma'ajar pulang, punya murid pulang. Berapa muridnya? Muridnya ma'ajar pulang, punya murid lagi, ila yaumil qiyamah. Maka si guru yang cuma tahu alif diajarkan kepada satu orang murid, yang muridnya mengajarkan ke banyak orang, terus menerus mengalir. Tidak ada perkataan pembacaan alif kecuali si guru ini dapat investasi akhirat. Itu alif. Apalagi masalah Quran, apalagi mengajari masalah sembahyang, apalagi mengajari masalah halal dan haram dan sebagainya. Ataupun hanya menunjukkan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu adalah ilmu yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Umpama kita punya anak, kita ajari makan pakai tangan kanan. Anak tadi, setiap anak makan pakai tangan kanan, apalagi dia mengerti ittiba atau mengikuti sunnah Nabi, maka kita yang mengajarkan dapat pahala terus, dapat investasi akhirat terus. Hanya sebatas mengajarkan anak cucu kita makan pakai tangan kanan. Hanya sebatas mengajarkan anak cucu kita kalau makan pakai bismillah. Mengajarkan kalau masuk masjid pakai kaki kanan. Mengajarkan keluar masjid pakai kaki kiri dan seterusnya. Hanya sebatas itu. Setiap dia masuk masjid pakai kaki kanan, si guru ini walaupun sudah terlupakan, malaikat tetap mencatat dialah orang yang mengajari si anak ini masuk ke masjid pakai kaki kanan. Itu investasi akhirat. Al ilmu yuntafa'u bihi. Makanya bangga kalau kita punya banyak guru-guru ngaji. Ada yang kira-kira bisa mengajarkan ngaji, ajarkan ngaji alif, ba, ta sampai selesai. Ada 1, 2 murid, 3, 4 murid, itu cukup, udah luar biasa, meriah sudah agama kita. Jangan saling bersaing dan sebagainya, tapi fastabiqul khairat. Yang kita cari ini bakal aset besar untuk akhirat. Kalau kita ajarkan 1, 2 orang, 1, 2 orang ini akan menyebarkan apa yang kita ajarkan. Kalau kita ajarkan 10 orang, 10 orang ini akan mengajarkan kembali apa yang kita ajarkan. Dan dia akan beramal dengan apa yang kita ajarkan. Nah, makanya ini bukan hanya tugas seorang ustadz ataupun tugas tuan guru, tapi tugas kita semua untuk siapapun yang punya satu ilmu. Bahasanya di sini mufrad, Nabi sampaikan, au ilmin, bukan ulumin. Kalau ulum artinya orang tuh punya banyak ilmu baru boleh nyampaikan. Ini tidak, au ilmin, dia cuma punya satu ilmu, tahunya cuma kalau lurus ada baris atas bacanya A, cuma satu ilmunya. Dia cuma punya ilmu kalau makan pakai tangan kanan, cuma itu. Tapi disampaikan yang satu ini, maka itu tidak akan habis amal ibadahnya walaupun dia meninggal dunia. Maka ini tugas kita semua, bukan tugas guru atau apa. Semua berdakwah di jalan Allah. Semua dakwahkan apapun yang dia ketahui dari agama ini, baik dakwah itu bil hal ataupun bil lisan. Akan tetapi yang lebih afdal daripada kedua ini adalah dakwah bil hal. Dia tanpa berbicara, tanpa menyuruh, tanpa memerintahkan, tapi dia menjadi sosok yang ditiru oleh banyak orang. Satu orang yang niru kebaikannya menjadikan dia mendapatkan investasi akhirat. 2, 3 dan seterusnya, lebih banyak investasinya untuk amal akhir. Makanya hati-hati, jangan sampai berbuat dosa, berbuat kejahatan kelihatan orang lain. Kalau ada yang niru, dosanya bisa ngalir. Tapi kalau kebaikan tidak masalah, siapapun yang mau lihat. Yang penting kita punya niat, kita punya tujuan adalah untuk stok
sebanyak-banyaknya amal akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga yang tidak terputus awwaladin sholihin, atau anak, satu anak sholihin yang saleh, yad'u yang mendoakan oleh walad, lahu kepadanya kepadanya ibnu Adam. Kita koreksi, kita fahami bersama teksnya awwaladin, atau satu orang anak salihin yang saleh, yad'u yang mendoakan oleh walad, lahu kepadanya ibnu Adam. Artinya mau anak kandung kah, mau anak siapakah, ya kan? Siapapun itu yang mendoakan kepada ibnu Adam tadi, itu termasuk aset akhirat, ya, termasuk aset akhirat. Umpama ada orang kada mampu, ya kan, ada orang kada mampu, umpama hendak mondok, hendak nuntut ilmu agama, kada mampu, deng hendak ke sekolah, nih bapak nih yang membiayai kamu, kan sekolah aja, tahun sekolah aja, semua biaya ditanggung bapak, ditanggung saya, padahal bukan anaknya. Barangkali mungkin tidak ada sangkutan darah dengan dia, tapi dia yang punya harta ingin menjadikan salah satu umatnya Nabi ini menjadi orang yang akan bermanfaat kelak di hari akan datang. 1, 2 ilmu si anak ini mendapatkan, 3, 4, 5 dan seterusnya. Setiap ilmu yang dia tuntut, setiap ilmu yang dia amalkan, maka akan terus menerus didapatkan pahala jariahnya oleh si orang yang mengongkosinya itu. Maka ada kisah, ya, ketika ada seseorang berdebat, ini kisah di kitab kurang lebihnya begini, perdebatan siapa yang duluan masuk surga, ya. Siapa yang duluan masuk surga? Kata si ulama, si orang alim, katanya yang dulu masuk surga saya, karena yang menyampaikan surga neraka itu saya, yang mengajarkan halal haram saya, ya kan? Lalu kata orang kaya, yang duluan masuk surga itu saya, karena saya yang bangun masjid itu. Kalau masjid itu tak ada, ya kan? Kalau masjid itu tak ada, ulama mau ngajar di mana? Ya, saya yang duluan masuk surga, kata orang kaya. Oke, malaikat masih menyidang ini, ya kan? Dan sebagainya. Singkat cerita, gimana ulama? Ya, gimana ulama? Kalau duluan masuk surga, terdiam si ulama ini. Kenapa? Tidaklah, katanya bapak itu aja masuk surga. Kenapa kata malaikat itu yang duluan masuk surga? Ini yang mau ongkosi aku, katanya. Lagi-lagi orang kaya tetap menang. Inya yang mau ongkosi aku kada bisa sealim ini, kada bisa sepaham ini di dalam agama, kada bisa sedekat ini dengan Allah kalau inya kada mau ongkosi. Inya lah yang duluan masuk surga. Nah, ini luar biasa, ya, amal jariah yang sangat mudah. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Kita kada bisa mengambil satu kebaikan, beribu kebaikan lain menunggu kita. Satu kebaikan kada bisa kita ambil, tapi beribu kebaikan lain bisa kita ambil, bisa kita raih. Dari pintu apapun untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala terbuka selebar-lebarnya di sisi Allah. Pada kawa jadi guru belajar, pintunya bukan mengajar tapi belajar. Kada kawa pintu berzakat, apanya yang dizakatkan sedekahkan, tapi punya tenaga pakai tenaga, punya doa pakai doa. Kada kawa pulang pakai tenaga, kada kawa pakai harta dan sebagainya. Pintu lain apa? Sabar.
itu termasuk pintu menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya orang yang hidup di muka bumi ini tidaklah mencari kesuksesan yang ada di muka bumi, kecuali semuanya akan menjadi tanggung jawab masing-masing kelak setelah dia meninggal dunia. Maka kalau cari sukses, carilah kesuksesan yang kekal dan abadi. Jangan cari kesuksesan yang sementara. Banyak orang sukses di dunia, ya, Benjamin Franklin itu pakar-pakar filosof, pakar-pakar kimia dan sebagainya. Tapi mereka sudah tidak ada lagi. Tapi orang yang sukses, senantiasa sukses, para anbiya wal mursalin, mereka tidak ada lagi. Tapi setelah mereka meninggal dunia, mereka masih eksis di mana-mana. Bahkan setelah dunia ini hancur sekalipun, mereka masih terkenal di alam akhirat kelak. Mereka masih sukses di alam akhirat. Mereka jadi ketua-ketuanya para manusia-manusia saleh, manusia-manusia mukmin yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka senantiasa pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diistiqomahkan di dalam kebaikan, agar kita diberi keberkahan di dalam ibadah, di dalam rezeki kita, dan di dalam umur kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Jam berapa? Nah, kan karena jam berapa kan? Ya, lewat, mohon maaf lah. Kita janjinya jam 9. Nah, janjinya jam 9. Jadi akan datang insya Allah jam 9. Kalau lewat siket berarti kodoan. Selasa tadi libur. Nah, jadi minta ampun maaf barataan, ada salah dan khilaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, ya, lebih berserah diri kepada Allah, lebih membanyakkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bismillahirrahmanirrahim.